Apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah adalah tulisan yang berisikan ilmu pengetahuan dan kebenaran ilmiah yang disusun secara sistematis menurut metode penulisan ilmiah dengan menggunakan ragam bahasa resmi. Karya tulis ilmiah merupakan laporan ilmiah yang dapat berupa laporan kajian dan penelitian. Karya tulis ilmiah dibuat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan bentuknya dapat berupa makalah, skripsi, dan laporan hasil penelitian. Selanjutnya, apa sih tujuan karya tulis ilmiah? Tujuannya yaitu untuk memberitahukan suatu hal secara logis dan sistematis kepada para pembaca. Karya tulis ilmiah biasanya ditulis untuk mencari jawaban mengenai suatu hal dan untuk membuktikan kebenaran tentang sesuatu yang terdapat dalam objek tulisan. Dengan demikian, sudah selayaknya jika tulisan ilmiah sering mengangkat tema seputar hal-hal yang baru atau aktual dan belum pernah ditulis oleh orang lain. Karya tulis ilmiah mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu 1. Objektif. Keobjektifan ini menampakkan pada setiap fakta dan data yang diungkapkan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Tidak dimanipulasi, juga setiap pernyataan atau kesimpulan yang disampaikan berdasarkan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu netral. Kenetralan ini bisa terlihat pada setiap pernyataan atau penilaian bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu, baik kepentingan pribadi maupun kelompok. Ketiga, sistematis. Uraian yang terdapat pada karya tulis ilmiah dikatakan sistematis apabila mengikuti pola pengembangan tertentu, misalnya pola urutan klasifikasi, kausalitas, dan sebagainya. 4. Logis. Kelogisan ini bisa dilihat dari pola nalar yang digunakannya. Pola nalar induktif atau deduktif. 5. Menyajikan fakta. Setiap pernyataan, uraian, atau simpulan dalam karya tulis ilmiah harus aktual, yaitu menyajikan fakta. 6. Yaitu tidak pleonastik. Maksudnya, kata-kata yang digunakan tidak berlebihan alias hemat kata-kata atau tidak berbelit-belit. Kemudian yang terakhir yaitu bahasa yang digunakan adalah bahasa ragam formal. Dalam menulis karya tulis ilmiah, tidak boleh menggunakan bahasa ragam resmi santai. Oleh sebab itu, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia ragam formal, yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Syarat-syarat penulisan karya ilmiah adalah prinsip ilmiah dan sesuai dengan tata tulis baku. Adapun syarat-syarat penulisan karya tulis ilmiah ada 3. Yang pertama yaitu objektivitas. Objektivitas di sini berhubungan dengan sikap penulis. Dalam hal ini, penulis harus bersikap objektif dalam mengemukakan pendapatnya, apa adanya, tidak dibuat-buat, sehingga hasil tulisannya dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan data yang ada. Syarat yang kedua yaitu pola berpikir. Ada 2 pola berpikir logis, yaitu deduktif dan induktif. Pola berpikir deduktif bertolak dari teori atau hal yang umum untuk menarik kesimpulan yang khusus. Contohnya, secara umum dikatakan semua dokter tulisannya jelek. Lalu fakta khusus, ayahku seorang dokter, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ayahku tulisannya jelek. Sedangkan pola berpikir induktif yaitu cara berpikir atau menarik kesimpulan dari fakta-fakta khusus kepada fakta umum atau kalimat utamanya berupa kalimat yang bersifat umum. Contohnya, fakta-fakta khusus menyatakan manusia membutuhkan oksigen, hewan membutuhkan oksigen, tumbuhan membutuhkan oksigen, maka dapat disimpulkan bahwa semua makhluk hidup membutuhkan oksigen.
Syarat karya tulis ilmiah yang ketiga yaitu sistematika. Tata tulis baku ini diperlukan karena yang pertama itu dapat memperlancar komunikasi hasil penelitian. Yang kedua, memudahkan penilaian atau pertanggungjawabannya. Dan yang ketiga, mempercepat penyebarluasan tanpa membutuhkan penyusunan kembali. Secara garis besar, karya tulis ilmiah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu karya tulis ilmiah pendidikan dan karya tulis ilmiah penelitian. Kita masuk poin pertama, karya tulis ilmiah pendidikan. Adapun jenis-jenis karya tulis ilmiah pendidikan adalah yang pertama, paper. Karya ilmiah berisi ringkasan resum atau mata kuliah tertentu atau ringkasan dari suatu ceramah yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswanya. Kemudian yang kedua adalah praskripsi. Praskripsi adalah karya tulis ilmiah pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan mendapatkan gelar sarjana muda. Adapun forum penulisannya yaitu adalah ada bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 gambaran umum, bab 3 deskripsi data, bab 4 analisis, dan bab 5 penutup. Kemudian jenis yang ketiga adalah skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Pendapat yang diajukan harus didukung oleh data dan fakta-fakta empiris yang objektif, baik yang berdasarkan penelitian langsung atau observasi lapangan, maupun penelitian tidak langsung atau studi perpustakaan. Yang keempat ada tesis. Tesis adalah suatu karya tulis ilmiah yang sifatnya lebih mendalam daripada skripsi. Tesis merupakan syarat untuk mendapatkan gelar magister atau S2. Kemudian yang kelima ada disertasi, yaitu suatu karya tulis ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta akurat dengan analisis terinci. Kemudian yang kedua yaitu karya tulis ilmiah penelitian. Adapun jenis-jenis karya tulis ilmiah penelitian adalah yang pertama makalah seminar, meliputi naskah seminar dan naskah bersambung. Naskah seminar adalah karya tulis ilmiah yang berisi uraian dari topik yang membahas dari suatu permasalahan yang akan disampaikan ke dalam forum seminar. Naskah bersambung. Bentuk tulisan bersambung ini mempunyai judul dengan pokok bahasan atau topik yang sama. Kemudian laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian adalah bagian dari bentuk karya tulis ilmiah yang cara penulisannya dilakukan relatif singkat. Kemudian yang terakhir ada jurnal penelitian. Jurnal penelitian adalah buku yang terdiri atas karya tulis ilmiah yang isinya berupa hasil penelitian dan resensi buku. Secara umum, kerangka penulisan karya ilmiah dapat dibagi 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Bagian pendahuluan. Bagian ini biasanya berisi halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan grafik. Bagian isi. Secara umum, bagian isi terdiri dari pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, landasan teori, tinjauan pustaka. Landasan teori diletakkan pada bab 2 dan berisi uraian teoritis yang berhubungan dengan masalah penelitian dan konsep mendasari perumusan hipotesis. Hasil penelitian menguraikan pengolahan dan
analisis data, serta penafsiran hasil analisis data, kesimpulan dan saran, menguraikan keseluruhan hasil penelitian. Bagian penutup pada umumnya terdiri dari daftar kepustakaan, lampiran, indeks,